Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Iya pun. Yang saya hormati narasumber kegiatan workshop kurikulum Merdeka sekaligus Kepala Sekolah Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan 1 SMP Muhammadiyah Al-Muhajirin Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Bapak Agus Suroyo MPDI. Yang kami hormati Kepala UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung, Bapak Dr. M. Badrun MAG. Yang kami hormati Waka Kurikulum Bidang Akademik UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung, Bapak Muhammad Sujatmoko MSI MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana, Prasarana, dan Administrasi Pendidikan SMP Negeri 2 Bandar Lampung, Bapak Kuswo MPDI. Yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung, baik yang menghadiri workshop ini secara live di Hotel Grand Kangen Yogyakarta maupun yang mengikuti secara online melalui saluran Google Meet. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya jua pada malam hari ini kita dapat berkumpul di hotel yang megah ini dalam rangka melaksanakan workshop implementasi kurikulum Merdeka GTK SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat darinya di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua doa yang insya Allah nanti akan diimami oleh Ustadz Fahrudin Ar-Rozi SPD. Acara yang ketiga sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung, Bapak M. Badrun MAG. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi kurikulum Merdeka yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Suroyo MPDI. Acara yang kelima adalah tanya jawab. Acara selanjutnya ramah tamah, dan yang terakhir adalah penutup. Demi kelancaran acara kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, doa yang akan diimami oleh Bapak Ustadz Fahrudin Ar-Rozi SPD. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita sejenak tengadahkan tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. لك الحمد يا معبود حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan
workshop implementasi kurikulum merdeka. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas ilmu kami, sehingga kami bisa bekerja secara proporsional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah, yang Maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan terbatas. Oleh karena itu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti acara ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, luaskanlah pengetahuan dan segarkanlah pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa ilman nafi'an wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Fahrudin Ar-Razi yang telah memimpin doa. Memasuki acara yang ketiga, sambutan dari Kepala UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung kepada Bapak Dr. M. Badrun MAG, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang kita hormati narasumber kita Bapak Agus Suroyo MPDI, selamat datang Pak. Alhamdulillah bisa hadir di tengah kesibukan yang luar biasa ya, beliau ini menyempatkan untuk kita semuanya. Yang kita hormati staf pimpinan UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung, Pak Moko dan Pak Kuswo, Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi sekolah UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan silaturahim di aula Hotel Grand Kangen ini untuk pencerahan ilmu ya dari Pak Agus Suroyo untuk mendapatkan materi terkait dengan implementasi kurikulum merdeka yang kita akan mengimplementasikan secara mandiri nanti mulai Juli 2022. Kemudian Pak Agus UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung juga sudah ikut seleksi program sekolah penggerak angkatan ketiga. Proses sudah dilalui pertama dan kedua, tinggal menunggu hasil penetapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Infonya nanti bulan Juli penetapannya. Mudah-mudahan SMP Negeri 2 Bandar Lampung juga bisa ikut serta ya andil dalam program sekolah penggerak yang ada di Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya banggakan, Pak Agus ini Kepala SMP Muhammadiyah Al-Muhajirin Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya, beliau malang melintang
ya, keliling Indonesia dimintai untuk memberikan pencerahan terkait kurikulum Merdeka karena beliau angkatan yang pertama. Ya, besok agenda di Metro Lampung itu tanggal 21, 22. Kemudian tanggal 23 ya Bapak minta itu Bapak setengah maksa ke Pak Agus, tolong MKKS Kota Bandar Lampung dibagi juga waktunya. Karena tanggal 23 juga Pak Agus harus sampai di Jogja. Nah, akhirnya Pak Badrun saya bisa, tapi jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Ya, alhamdulillah Pak Agus itu surat sudah beredar, Bu Kadis sudah menandatangani, insya Allah nanti jam 7 ya teman-teman itu akan hadir, dan itu ya 300-an nanti kira-kira Pak Agus itu pesertanya, karena kepala sekolah, perwakilan persekolah itu 3, kepala sekolah, wakil akademik, kemudian salah satu dari guru penggerak atau penjab standar proses kalau di sekolah itu belum ada guru penggerak. Bapak Ibu, ya saya berharap ya ini yang ada di hotel ini, kemudian teman-teman yang berhalangan tidak bisa hadir, saya yakin sudah mengikuti secara live streaming ya. Mudah-mudahan materi terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka ini sebagai awal dari kita ya untuk melaksanakan kurikulum Merdeka secara mandiri di tahun 2022 ini nanti Juli. Kalau kita lolos nanti yang PSP itu implementasinya kelas 7 yang tahun 2023, Juli 2023. Nah, inilah Bapak Ibu ya, tuh Pak Agus, kami mohon ya materinya, nah sehingganya teman-teman kami ya, guru dan tenaga administrasi sekolah yang ada di SMP 2 ya bisa menyerap apa yang Bapak sampaikan sehingganya bisa barokah dan pada saatnya nanti bisa diimplementasikan di UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Kurang lebihnya kami mohon maaf Pak Agus atas penyambutannya ya, mudah-mudahan ya acara ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala UPT SMP Negeri 2 Bandar Lampung yang telah menyampaikan sambutannya. Memasuki acara inti, acara yang keempat, yaitu penyampaian materi implementasi kurikulum Merdeka. Kepada yang terhormat Bapak Agus Suroyo MPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Badrun, Kepala SMP 2 Bandar Lampung. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, seluruh rombongan dari SMP 2 Bandar Lampung yang saya hormati pula. Alhamdulillah, puji syukur pada malam hari ini kami bisa bersilaturahmi, bertemu dengan Bapak Ibu. Saya ini termasuk sering ke Lampung ya Pak. Jadi mungkin sudah 3 kali dalam tahun 2022 ini ya. Jadi di bulan Januari saya bawa mobil sendiri mau nyoba apa itu tol baru ya. Ternyata cepat sekali ya. Sekarang enak ke Lampung. Dulu kalau ke Lampung itu paling enggak ya 24 jam lebih ya. Sekarang lebih cepat gitu. Nah, alhamdulillah tol memang membantu kita untuk mempersingkat perjalanan ya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mohon izin berdiri Pak Badrun. Kebetulan tadi saya sehari sudah bersama-sama dengan Puskurjar ya, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Pada hari ini tadi kita menyusun KOSP, termasuk ternyata ada perubahan-perubahan baru tentang kurikulum operasional sekolah ya, atau yang disebut sebagai KOSP ya, Satuan Pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kurikulum Merdeka, saya kira Bapak Ibu sudah sangat familiar dan saya yakin juga sudah sering membaca ya di berbagai panduan-panduan.
Memang kurikulum ini sedikit unik, berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 kita didiklat gitu. Yang ini kita dibiarkan, terserah pokoknya belajar sendiri gitu. Tapi kalau nggak seperti itu mungkin kita nggak ketemu seperti saat ini. Piknik aja akhirnya harus belajar kurikulum merdeka kan, harusnya piknik gitu. Tapi ini sisi positif. Jadi membangun growth mindset. Kalau dulu kan kita ini yang disuapin, sekarang kita karena nggak dikasih tahu akhirnya kita nyari tahu. Dan ini sisi positifnya. Walaupun mungkin Bapak Ibu bingung dulu, ini maksudnya kurikulum merdeka itu apa gitu. Merdeka itu kira-kira apa Pak maksudnya? Bebas ya, bebas. Berarti kalau bebas itu ya terserah gue kan, semau gue gitu. Nah, kurikulum merdeka ini sebetulnya bukan bebas, tapi mandiri. Maka Bapak Ibu suruh milih kan, mandiri belajar, mandiri berubah, apa mandiri berbagi. Jadi merdeka itu mandiri, independen. Ya, jadi bukan bebas tapi mandiri. Jadi kita saat ini diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk mandiri, mengelola kurikulumnya sendiri, sama seperti di perguruan tinggi. Bedanya kalau di perguruan tinggi udah terbiasa, di kita ini belum terbiasa, sehingga masih banyak yang kebingungan. Tapi nggak apa-apa, awal-awalnya bingung, tapi nanti setelah itu Bapak Ibu akan lebih bisa mempelajari dengan baik. Baik, lanjut dulu. Ini karena waktunya sebentar, pengenalan ya, pengenalan dulu. Lanjut. Iya. Nah, di antara program sekolah penggerak itu kita akan didorong ya untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan. Nah, ini sebetulnya diambil dari filosofinya Ki Hajar, bahwa pendidikan itu harus menghamba pada murid. Menghamba ini bukan menyembah ya, maksudnya ini karena bahasa lampau. Menghamba itu ya kira-kira ya berpusat pada murid. Nah, nanti kita akan bahas Bapak Ibu, kalau soal berpusat pada murid, dulu juga berpusat pada murid, bedanya mana kan gitu ya. Nah, ini nanti akan kita bahas ya. Maka pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi siswa dapat belajar dengan karakteristiknya, minat bakat, gaya belajar, kecerdasan. Kemudian pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, teaching and the right level. Kemudian mengarahkan siswa berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin ini poin-poin yang menjadi kurang lebih ya, walaupun program sekolah penggerak itu ada 5. Nah, tapi karena ini yang berkaitan dengan kurikulum, ini menjadi titik tolak yang nanti akan kita bahas. Apa perbedaannya itu? Lanjut ya, nanti biar banyak diskusi. Nah, apa sih benang merah pengembangan kurikulum ini? Ada tiga ciri Bapak Ibu. Pertama, kurikulum ini holistik. Jadi kurikulum ini tidak lagi, kalau dulu ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Kurikulum ini menyatu lagi. Jadi kompetensinya itu tidak dipisah-pisah, tapi satu kesatuan. Ya. Satu kesatuan. Itu satu ya, holistik. Yang kedua, berbasis kompetensi, bukan konten. Mirip KPK ya. Jadi yang didorong adalah kurikulum ini didasarkan pada kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan konten atau materi yang tertentu yang kemudian harus dipaksakan. Maka yang penting anak itu punya kompetensi. Nah, kalau dulu kita itu kan dikejar-kejar untuk mencapai materi tertentu. Kalau sekarang
kita dikejar-kejar bagaimana menanamkan kompetensi itu. Maka nanti ya, kalau yang kemarin-kemarin atau yang kurikulum sekarang berjalan, mengukur kompetensi itu lebih banyak digunakan dengan tes. Ya kan Bapak Ibu? Guru bahasa Inggris ada. Selama ini ketika di kurikulum-kurikulum sebelumnya itu kan anak kan dites untuk tahu vocab gitu ya, kemudian dia tahu tentang teks ya kan, tapi dia nggak bisa ngomong, nggak bisa mendengarkan. Sehingga kalau TOEFL itu biasanya kita jelek gitu. Tapi kalau suruh jawab, writing, readingnya bagus. Tapi kalau udah listening dan speaking, nggak ada yang bisa ngomong. Padahal salah satu kompetensi berbahasa itu kan ngomong, ya kan? Sehingga kita itu hafal grammar, tapi nggak bisa ngomong. Karena apa? Ujiannya tes terus, PAT-nya tes, gitu. Jarang yang kemudian uji kompetensi. Kamu ngomong, saya nilai kamu ngomong, gitu. Sehingga anak bisa justisus berbahasa Inggris. Nah, maka orientasinya adalah kompetensi. Berarti asesmennya nanti diambil asesmen yang bermakna. Ya. Asesmennya sumatif, tapi asesmen sumatif tidak harus selalu dengan tes kan banyak teknik, ya enggak Bapak Ibu? Nah, itu salah satunya nanti. Jadi kita nggak dikejar-kejar konten, tapi bagaimana anak itu kompeten. Jadi TP tujuan pembelajarannya, kalau di situ memang tujuannya itu adalah anak bisa ngomong, ya ngomong itu yang dikejar. Selama ini kan kita anak bisa ngomong, tapi di akhirnya yang dites adalah tertulis. Tertulis itu kan hanya milih A, B, C, D. Nah, gimana kalau cuma milih A, B, C, D itu kan untung-untungan. Kalau zaman saya dulu masih SMP itu ya tak hitung A, B, C, D, A, B, C, D. Nanti mana yang paling jatuh gitu kan? Ya. Nah, maka yang sekarang didorong adalah kompetensi. Yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi. Kontekstualisasi, ciri khas dari kurikulum ini adalah ada pembelajaran projek. Namanya projek penguatan profil pelajar Pancasila. Tulisannya projek, bukan proyek. Projek. Yang itu diberi porsi, kalau menurut keputusan Menteri terbaru nomor 56 tahun 2022 itu 25%. Jadi 25%-nya adalah untuk pembelajaran proyek. Dan itu diambil dari apa? Potongan dari Bapak Ibu, jam mengajar Bapak Ibu. Ya. Jadi jam mengajar Bapak Ibu tadi dipotong. Nanti kita jelaskan. Yang kedua adalah personalisasi. Nah, ini bedanya. Kalau dulu yang namanya berpusat pada siswa itu asal kita ini ngajar, misalnya ya, saya mengajar Bapak Ibu, mengajar anak-anak di kelas. Yang penting anak itu diskusi, ya, itu sudah disebut sebagai pembelajaran berpusat pada siswa. Nek dulu ada istilah CBSA, ya, cara belajar siswa aktif. Yang penting siswa itu aktif, atau dulu catat buku sampai habis. Kalau dijawakan itu cah bodoh saya akeh, ya. Jadi karena apa? Ya guru akhirnya yang penting karepmu lah gitu ya. CTL kalau jalan, cul tinggal lungo itu. Ya. Jadi kasih tugas gitu. Ini Pak Guru mau FGMP gitu ya. Kasih tugas tinggal. Nanti ditanya Pak Kepala Sekolah, loh ini kok ditinggal? Itu sudah berpusat pada siswa.
Nah, yang sekarang tidak seperti itu yang dimaksud berpusat pada siswa. Berpusat pada siswa itu sesuai dengan personalitasnya, person anak-anak. Jadi dikembalikan pada person anak-anak. Itu berbedanya. Nah, jadi disesuaikan dengan perkembangan anak-anak, disesuaikan dengan bakat minat anak-anak, disesuaikan dengan gaya belajar anak-anak, ya. Jadi berpusat pada siswa itu maknanya adalah bahwa anak-anak itu yang menjadi nanti ada namanya asesmen diagnostik. Ini baru saya kenalkan, ternyata ini sudah diganti, Pak. Sekarang namanya asesmen awal, ya. Nah, asesmen diagnostik itu ada dua, kognitif dan non kognitif, ya. Nanti kita bahas sekilas. Nah, ini yang membedakan. Kalau dulu, ya, pembelajaran itu kan kita bikin RPP terus ngajar. Strategi itu yang menentukan kita, kemauan kita. Kita menguasainya jigsaw ya jigsaw. Kita menguasainya teaching everyone is a teacher here, yaitu. Jadi cara kerja kita itu adalah kita maunya apa? Guru, maunya guru. Jadi kalau dulu itu masih maunya guru. Ya, strateginya diskusi. Jadi penentuan strategi pembelajaran didasarkan pada kemauan guru. Kalau sekarang tidak, strategi pembelajaran itu dibuat berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Jadi cara kerjanya ini kayak cara kerja dokter. Saya sering mengistilahkan ini untuk mempermudah Bapak Ibu. Ketika kita periksa ke dokter, pasien datang, ya kan? Maka diwawancarai dulu. Bapak sakitnya apa? Ya kan? Oh, saya itu begini. Setelah itu di tensi. Ya kan? Nanti kalau dalam skala yang lebih rumit mungkin cek lab, main gitu. Nah, ini yang dalam dunia kedokteran biasanya disebut sebagai rekam medis, ya kan? Kemudian ini dibawa ke dokter. Kan setelah diperiksa oleh bagian rekam medis, itu kan dibawa ke dokter. Nah, setelah dibawa ke dokter ini, dokter membaca. Ya, membaca hasil rekam medis. Hasil rekam medis ini kemudian dia menentukan obat apa yang cocok, kan gitu. Nah, karena ini spesies ini obatnya ini. Sehingga masing-masing pasien itu diobati dengan obat yang berbeda. Nah, cara kerja guru sekarang seperti itu Bapak Ibu. Nanti pertama ada asesmen diagnostik dulu. Ya. Yang kemudian sekarang sudah berubah menjadi asesmen awal. Asesmen awal itu ada dua, kognitif dan non kognitif, atau akademik non akademik. Yang kognitif atau akademik itu biasanya didasarkan pada hasil pencapaian penguasaan materi pada anak-anak. Maka biasanya digunakan sebagai asesmen awal, boleh pretest, boleh nilai ulangan sebelumnya, boleh nilai ujian sekolah, gitu ya. Itu asesmen awal kognitif. Kalau yang non kognitif bisa gaya belajar, ya, bisa hasil wawancara, bisa bakat minat, bisa kalau prestasi masuknya non akademik bisa. Terus bisa juga dari gaya belajar, multiple intelligence, ya. Itu menjadi asesmen awal yang non kognitif. Nah, sebagai contoh, kelas 7 setelah dilakukan asesmen awal ditemukan
gaya belajar anak yang berbeda-beda. Pasti setiap anak kita punya gaya belajar yang berbeda-beda. Kalau gaya belajar kan jelas ada 3 ya. Visual, audio, dan kinestetik. Setelah itu, jadi Bapak Ibu harus punya data dulu. Data gaya belajar. Nah, ketemulah data gaya belajar itu ditemukan misalnya di 32 anak kelas 7A, yang 10 visual, yang 12 kinestetik, yang 10 adalah audio. Nah, ada kemungkinan anak audiovisual ya, tapi ini kita kelompokkan dulu untuk mempermudah pemahaman kita. Tiga kelompok itu. Nah, guru menyusun setelah ketemu data ini, guru menyusun modul ajar. Nah, sekarang ada modul ajar, ada RPP, Pak. Bedanya apa? Kalau RPP ini seperti yang dulu, ada RPP 1 lembar. Kalau modul ajar lebih lengkap, ya lebih detail. Ya. Jadi sekarang boleh RPP, boleh modul ajar. Ini panduan terbaru. Kemarin Pak Badrun ke tempat kami masih namanya modul ajar ya Pak. Ini baru saja ya. Kebetulan saya 2 hari ini bersama dengan Puskurjar. Jadi nanti KOSP saya nanti menjadi model untuk seluruh Indonesia sehingga kita didampingi. Nanti masih lanjutan tanggal bulan Juli masih ada. Nah, gaya belajar ini kemudian Bapak Ibu menyusun modul ajarnya. Menyusun modul ajarnya harus berdasarkan ini. Penentuan strategi pembelajaran harus didasarkan asesmen diagnostik. Jadi Bapak Ibu sebagai guru mengobati gimana caranya agar anak audio itu belajar lebih cepat. Bagaimana caranya strategi yang cocok bagi anak visual. Kemudian strategi yang cocok bagi anak kinestetik. Sehingga di dalam modul ajar nanti pada kegiatan inti Bapak Ibu harus menguraikan ya perbedaan pembelajaran masing-masing gaya belajar. Nah, dari pengelompokannya saja harus sesuai dengan asesmen diagnostik yang kita pakai. Kalau dulu kan cuma 1, 2, 3 suruh ngitung, silakan dihitung 1, 2, 3. Yang 1 kelompok 1, 2 kelompok 2, 3 kelompok 3, gitu nggih. Nah, sekarang nggak bisa. Asesmen diagnostiknya apa? Gaya belajar. Kelompok visual, kelompok audio, dan kelompok kinestetik. Jadi disesuaikan dengan gaya masing-masing anak. Itulah personalisasi. Itu. Anak audio itu lebih mudah belajar kalau mendengar. Anak visual mudah belajar kalau melihat. Anak kinestetik lebih mudah kalau praktik. Maka misalnya guru IPA mau mengajarkan pengukuran, anak visual kasih buku, kamu baca. Anak audio, ini tak kasih video pembelajaran, kamu dengarkan. Anak kinestetik, kamu praktek ngukur. Jadi penentuan strategi pembelajarannya itu disesuaikan gaya belajar masing-masing anak. Tujuannya apa? Supaya anak lebih mudah belajar. Gitu. Sehingga perbedaan yang seperti ini kemudian pembelajarannya disebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi materinya sama tapi cara belajarnya berbeda-beda. Maka kemudian disebut dengan diferensiasi proses. Prosesnya yang berbeda. Ini satu asesmen ya. Kalau itu baik gaya belajar. Kemudian saya menggunakan asesmen yang berbeda pada pertemuan kedua, yaitu asesmen kognitif.
Saya guru PAI, nanti saya juga menulis buku PAI yang kurikulum merdeka. Monggo nanti terbitannya 3 serangkai. Silahkan Pak Badrun kalau mau menggunakan buku saya. Insya Allah terbitan 3 serangkai dan sudah saya tulis kelas 7, 8, 9. Cuman ini baru terbit kelas 7. Nah, di dalam materi PAI misalnya, mohon maaf ini ya Gus, ini karena ini bidang saya. Materi sholat itu sudah ada sejak SD, kan gitu. Sama juga mungkin di beberapa mapel itu sudah ada sejak SD, tapi SMP-nya diulang lagi. Karena ini mengulang, maka saya sebelum pembelajaran saya pretest dulu. Ya, karena pretest berarti masuk asesmen apa Bapak Ibu? Kognitif. Nah, dari hasil pretest itu ketemulah peta kemampuan anak, sehingga ada kelompok-kelompok. Saya menyebut aja kelompok high, medium, dan bottom atau low. Berarti ada 3 kelompok. Yang nilai pretestnya 8 sampai 10 mungkin masuk top. Yang 6 sampai 7,99 medium. Di bawah 6 low. Misalnya gitu. Di sini ada 3 kelompok lagi, tapi pengelompokannya bukan menghitung, pengelompokannya berdasarkan asesmen, sehingga ada kelompok low, kelompok medium, kelompok top atau high. Nah, kita harus memberikan materi yang berbeda supaya anak itu tidak rugi. Kalau semua saya beri materi yang sama, suruh ngulang yang sama, anak yang high ini rugi karena dia tidak ada tambahan ilmu, karena harus mengikuti teman-temannya. Nah, akhirnya di dalam modul ajar Bapak Ibu juga harus memberikan treatment yang berbeda. Ya, Bapak Ibu masih ingat dimensi pengetahuan? Materi itu kan ada tingkatannya. Ada 1 faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Rata-rata di dalam materi kita biasanya adalah ya, walaupun tidak selalu semuanya ada. Kebetulan pada mapel materi sholat itu ada. Lah, kalau yang faktual itu misalnya waktu-waktu sholat itu masuk materi yang faktual. Kalau pengertian sholat itu masuk konseptual. Tata cara sholat prosedural. Hikmah sholat metakognitif. Ini kan ada 3 tingkatan, dan itu kan hotnya berbeda kan. Yang faktual konseptual itu lebih pada lots ya. Ya, yang metakognitif itu hot. Nah, tadi ada 3 kelompok anak. Ya, ada 3 kelompok high, bottom, medium, dan low. Nah, yang low ini saya kasih dulu materi yang levelnya faktual dan konseptual, karena dia nilainya masih jelek. Berarti yang faktual konseptual mungkin dia belum menguasai. Yang medium ini saya kasih materi yang sudah prosedural. Anak yang sudah high saya kasih yang metakognitif, sehingga anak kelompok low saya suruh mempelajari materi-materi yang faktual konseptual tadi. Berarti waktu sholat, pengertian sholat, syarat sah sholat gitu ya, rukun sholat gitu. Ini materimu ini. Yang medium materinya tata cara sholat, dan coba kamu praktekkan ya. Yang high tadi coba kalian pelajari hikmah sholat, kemudian manfaat sholat menurut kesehatan dan psikologi. Kamu boleh searching. Nah, pembelajarannya
sama, tujuan pembelajarannya juga sama, tapi materinya berbeda-beda. Yang seperti ini namanya diferensiasi konten, materi, perbedaan materi. Tadi proses, sekarang konten. Ya, asesmennya berbeda. Asesmennya menggunakan pretest tadi ya. Tuh. Nah, itu diferensiasi konten. Nah, kemudian di pertemuan ketiga saya melakukan asesmen lagi. Ya, melakukan asesmen. Untuk saat ini saya menggunakan kecerdasan majemuk. Anak kita itu sebetulnya kan cerdas semua Bapak Ibu. Enggak ada yang cerdas, enggak ada yang enggak cerdas. Ada yang cerdas kata. Maka biasanya di kelas kita anaknya ada yang cerewet. Iya kan? Nah, itu cerdas kata. Ada anak yang di kelas tuh enggak mau diem. Wah, itu cerdas gerak, kinestetik. Ada anak yang sukanya nepuk-nepuk meja, ya kan? Dia cerdas musikal sebetulnya. Ini karena nggak ada alat musiknya, kita meja gitu, ya kan? Iya. Ada juga anak kita itu yang kalau gurunya menjelaskan malah digambar. Itu cerdas gambar, ya kan? Kemudian ada yang nggak mau diem, mobile aja, atau usil sama temennya. Nah, ini cerdas gerak, ya, kinestetik. Atau dia ini menjadi orang yang sangat berpengaruh di kelasnya. Wah, Pak Guru kosong, ayo kita ini. Nah, itu ya. Suka memobilisasi teman-temannya. Ya, kalau kita, akhirnya kita sebut provokator ya. Padahal dia sebenarnya cerdas interpersonal. Ini calon pemimpin dia itu ya. Calon kepala sekolah gitu kan memobilisasi itu. Dia punya kecerdasan ya kan. Tapi oleh kita disebut wah provokator kan gitu kan. Nah, ada juga anak yang mungkin suka menjadi pusat curhatnya teman-teman. Wah, jadi kalau teman-teman curhat ke situ. Ini namanya cerdas intrapersonal. Atau ada juga anak yang suka ular. Wah, berarti dia kecerdasan natural. Atau ada anak temennya jajan tapi malah duha, ya kan? Ada yang religius kan, anak-anak kita masih ada alim gitu ya. Nah, berarti dia cerdas eksistensialis. Jadi dia cerdas, tetapi cerdasnya ini cerdas untuk mempersiapkan bahwa setelah hidup itu ada kematian. Ah, gitu ya. Ya, Ustadz ya. Saya termasuk ya guru agama. Nah, jadi orang-orang yang ini namanya cerdas eksistensialis. Nah, berarti semua anak itu sebenarnya cerdas. Nah, di dalam pembelajaran kadang Bapak Ibu itu tidak menggunakan kelebihan-kelebihan mereka itu untuk proses belajar. Nah, apalagi kita guru itu kadang sukanya menceramah terus kan. Maka kalau dalam bahasa kesehatan, guru itu mengalami malpraktek. Karena anaknya apapun ya diajari semuanya sama gitu. Kalau maunya diskusi ya diskusi gitu. Ya kan, paracetamol, pokoknya buah panuan, buah apa, pokoknya ini obatnya gitu. Nah, sekarang kita dituntut untuk melayani satu-satu tapi di kelompok-kelompokkan. Nah, saya ini sering memberi contoh ini. Pelajaran matematika. Ini pelajaran matematika itu kan menjadi pelajaran yang jadi matematika itu mudah bukan? Bukan, kan gitu kan? Nah,
Pelajaran matematika, kita mau ngajar tentang bilangan. Ini saya menggunakan contoh-contoh yang mudah. Materinya bilangan. Gimana yang ngajarkan bilangan pada anak yang suka ngomong, yang cerdas linguistik tadi ya, punya kecerdasan linguistik, cerdas bahasa. Terus gimana yang ngajarkan bilangan, materi bilangan pada anak yang suka gambar? Bagaimana ya mengajarkan, misalnya gitu ya. Tapi ini matematika dulu Bu. Nanti baru bahasa Inggris. Gimana nih caranya itu ya? Bagaimana mengajarkan bilangan pada anak yang suka musik? Nah, akhirnya kita ini perlu kreativitas. Yang suka linguistik, yang suka ngomong tadi, nak, buatlah puisi tentang bilangan. Ya. Kemudian bagi anak yang suka musik ini, buatlah cipta lagu, mengubah, misalnya apa lagunya? Kalau saya karena orang Jawa, ya diubah syairnya dirubah jadi, misalnya Tombo Hati dirubah menjadi bilangan, misalnya gitu ya. Berarti dia disuruh membuat cipta lagu. Itu anak yang suka musik. Kemudian anak yang suka gambar, wah, kamu buatlah gambar ya, atau mind map boleh yang isinya tentang bilangan. Kemudian ini ada anak yang cerdas gerak. Nah, kamu push up bilangan prima bulat, iya kan? Bilangan cacah, ya kan? Selama ini kan kalau push up cuma 1, 2, 3 itu kan, sampai 10 kan. Ini kalau bilangan prima lain, 2, 3, 5, 7. Akhirnya dia push up tapi bilangannya prima. Ya. Ya. Akhirnya nanti dia ingat Bapak Ibu. Nah, ini kinestetik ya kan. Nah, ini tadi sudah mereka menghasilkan sesuatu yang berbeda-beda, produknya berbeda-beda, sehingga ketika presentasi itu beda-beda. Yang cerdas bahasa tadi, yang suka ngomel itu disalurkan dengan membaca puisi tentang bilangan, misalnya gitu kan, gitu ya. Bilangan cacah itu, misalnya gitu kan, ya kan? Jadi yang tadinya buat ngomel ini sekarang diganti dengan materi bilangan, itu ngomelnya ngomel bilangan, disalurkan yang suka ngomong tadi. Yang suka musik dia nyanyi, ya satu sama satu gitu ya. Jadi dia berbeda-beda. Jadi yang tadinya selama ini kan orang musikal itu lihat guru ngajar matematika bilangan prima ini gitu kan, terus gurunya ini gitu kan. Jadi anak musikal itu nggak tertarik sama sekali. Nah sekarang dia tertantang, wah aku suruh bikin lagu ya sesuai passion kan, belajar sesuai passion. Yang suka gambar, yang tadinya gambar gurunya, arahkan suruh gambar bilangan tadi kan, sehingga dia belajar sesuai passionnya masing-masing. Yang suka gerak tadi sudah tersalurkan melalui push up-nya tadi kan, atau senam. Yuk kita bikin senam bilangan prima, yang ini senam bilangan cacah, senam bilangan bulat gitu kan, senam bilangan ganjil. Jadi anak-anak akhirnya hafal, paling tidak hafal dulu tentang bilangan, tapi dengan passionnya masing-masing. Yang seperti ini namanya diferensiasi produk. Ya, jadi anak belajar
produknya berbeda-beda, tapi dari satu materi yang sama, dari capaian pembelajaran yang sama. Nah, ada 3 jadi diferensiasi proses, konten, dan produk. Dan itu berasal dari asesmen diagnostik yang berbeda-beda, dan itu satu kesatuan. Jangan sampai nanti asesmen diagnostiknya ini, tapi prosesnya itu, pembelajarannya lain gitu. Nah, ini satu kesatuan. Nah, inilah yang disebut sebagai berpusat pada peserta didik atau siswa. Jadi berpusatnya itu berpusat pada personalnya masing-masing. Karena aku suka musik, ya aku diberikan yang musik gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, terus Pak, nanti asesmennya gimana itu? Itu. Ya, masa ini produknya beda-beda, nilai lagu, nilai inilah, bikin instrumennya bagaimana? Ini kan proses pembelajaran. Jadi yang penting anak itu berproses belajar terlebih dahulu. Jangan buru-buru sumatifnya dulu. Jadi yang dinilai apa? Yang dinilai formatifnya saja. Kalau formatif berarti yang umum aja, keaktifan, kedisiplinan, kreativitas, ya kan? Kalau dia bikin lagu aktif, ya kan sama. Bikin gambar aktif kan sama. Jadi bukan menilai produknya dulu, tapi menilai prosesnya. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu guru memastikan anak belajar, bukan memastikan anak pintar. Beda ya. Pastikan belajarnya dulu, jangan langsung ngejar pintarnya. Kalau dulu kan kita itu dikejar pintarnya, daya serapnya berapa, KKM yang lolos KKM berapa persen. Kalau besok pertanyaannya bukan itu, berapa persen anak yang belajar. Kalau tadi sudah diberikan treatment yang berbeda-beda itu, saya yakin mau nggak mau anak-anak itu pasti belajar. Paling tidak yang punya musik itu tadi tertantang, waduh gimana ini bikin lagu kok materinya bilangan misalnya. Nah, itulah kurikulum Merdeka itu untuk menumbuhkan kecakapan abad 21. Ada 4 kan? 1, critical thinking dan problem solving. Yang kedua, communication skill, collaboration, dan creativity. Dengan pembelajaran tadi itu mendorong anak critical thinking. Gimana ya bikin lagu dari bilangan? Kan dia berpikir, dia ada critical thinking. Gimana ya caranya bikin gambar kok tentang bilangan? Bagaimana itu? Sehingga anak didorong, ya, ini bahasa mudah saya sering saya tanamkan, bahwa di kurikulum Merdeka itu mendesain anak untuk bisa menjawab persoalan, bukan pandai menjawab soal. Jadi menjawab persoalan, bukan menjawab soal. Yang kemarin-kemarin kita didorong anak untuk bisa menjawab soal. Makanya ujian nasional. Sebetulnya dulu sudah ada problem based learning, project based learning, inquiry, discovery learning. Tapi guru nggak mau make. Kalau saya bikin kayak gitu itu lama. Nanti materinya nggak terselesaikan. Guru mengejar materi. Karena kalau enggak nanti Pak Kepala bingung ini nanti kalau UN-nya nggak bagus gitu Pak. Ya saya sebagai kepala sekolah gitu. Saya ngerti betul, tak kejar gitu kan. Di DIY itu masih ada penggantinya UN loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kan mungkin nggak ada. Di DIY itu masih ada ASPD namanya. Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah. Itu digunakan nilainya untuk masuk sekolah negeri. Alhamdulillah di tempat saya itu masih peringkat 2 lah untuk negeri swasta. Kalau DIY untuk sekolah Muhammadiyah ya alhamdulillah peringkat 1. Tapi ya saya tidak mengejarkan itu. Yang saya kejar prosesnya. Nah, makanya di dalam kurikulum Merdeka yang didorong adalah anak bisa menjawab persoalan. Maka nanti ada pembelajaran proyek.
Dan pembelajaran proyek ini bukan proyek mapel, tapi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ini sebetulnya pendidikan karakter. Jadi tidak ada kaitan dengan mapel. Jadi Bapak Ibu itu jam ngajarnya dikurangi 25%, di jumlah digunakan untuk proyek. Dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Temanya ditentukan dari Kemendikbud, ada 7 ya. Tapi Bapak Ibu sebelum menentukan proyek itu yang diambil adalah nilai dimensi profil pelajar Pancasila yang mana yang mau ditanamkan. Kan ada 6 nggih. 1, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi Bapak Ibu ambil dulu. Oh, saya mau menanamkan mandiri, kreatif, ya, dan bernalar kritis. Pilih, ada 7 tema. Misalnya temanya adalah kewirausahaan. Nah, Bapak Ibu berarti menyusun kegiatan yang bisa menanamkan nilai bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Maka di dalam pembelajaran proyek itu tidak boleh guru membuatkan jadwal. Karena apa? Mandiri. Biar dia mengorganisasikan pembelajarannya sendiri. Nah, itu diantaranya. Maka proyeknya itu kan 25%, ya kurang lebih 360 JPL. Nah, 360 JPL nanti bisa dibagi. Mungkin muncul pertanyaan, Pak, kan saya cuma misalnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan 6 JP. Kalau saya intranya 5 misalnya, berarti yang 1 proyek. Yang diakui di Dapodik yang mana kan gitu. Yang diakui semuanya. Jadi tugas guru sekarang ada 2. 1 mengajar di intrakurikuler, yang kedua mendampingi proyek. Jadi semua guru wajib. Jadi kalau nanti IKM-nya kelas 7, berarti seluruh guru kelas 7 wajib mendampingi proyek. Kenapa? Karena jam ngajarnya dipotong. Jadi tugas ngajarnya dialihkan mendampingi proyek. Jadi semua guru wajib. Misalnya siswanya 330 ya Pak, 320 misalnya, gurunya ada 20, berarti 320 bagi 20. 1 guru mendampingi 16 anak. Ya, kalau lebih dari itu berarti tinggal dibagi. Nah, niku lanjut kita agak masuk di kurikulum. Nah, perubahan kurikulum ini yang berbeda apa? Kurikulum Merdeka ini lebih fleksibel. Maka jam pelajaran ya kalau dulu itu kan minggu ya, bahasa Indonesia 6 JP. Kalau sekarang bukan bahasa Indonesia 6 JP, tapi bahasa Indonesia 216 JP per tahun. Jadi struktur kurikulumnya sekarang per tahun, bukan per minggu. Kalau per minggu berarti setiap minggu harus ada mapel itu. Nah, kalau sekarang per tahun, pemerintah tahunnya 216 per tahun. Perkara kamu mau selesaikan itu 1 semester, tidak apa-apa. Tidak harus setiap minggu ada mapelnya. Misalnya kok mapel matematika itu bisa diselesaikan 1 semester, ya 1 semester tidak apa-apa. Nggak harus nunggu 2 semester. Jadi fleksibel. Maka dia jam pelajarannya dibuat per tahun. Kemudian fokus pada materi esensial, memberikan keleluasaan, kemudian aplikasi yang disediakan berbagai referensi. Ya, insya Allah kalau ini platform digital ya. Lanjut aja.
Nah, ini karakternya Bapak Ibu tadi, pembelajaran proyek, fokus pada materi esensial dan fleksibel, hampir sama yang saya jelaskan. Lanjut. Ya, terus saja. Oke, kurikulum operasional sekolah ini sebetulnya ini dibahas khusus saja karena ini butuh waktu ya. Lanjut aja. Nah, ini karena tadi struktur kurikulumnya itu fleksibel, maka Bapak Ibu boleh melakukan pengorganisasian yang berbeda-beda. Ada 4 pendekatan. Boleh pendekatan mapel seperti saat ini, itu pendekatannya mapel. Boleh pendekatan tematik. SMP tematik boleh nggak? Boleh. Tapi Bapak Ibu harus kreatif. Karena itu harus nyusun sendiri, itu butuh waktu. Yang ketiga, pendekatan terintegrasi. Nanti kayak gimana terintegrasi saya beri contoh nanti. Yang keempat, pendekatan secara bergantian dalam blok waktu terpisah. Jadi ada 4 itu. Ini saya contohkan struktur kurikulumnya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini mapel. Ini kan berbeda. Kalau dulu kan dibuat PAI per minggu 3. Kalau sekarang PAI per tahun 108. 108 aja masih ada diskon. Ya kan? Diskonnya untuk apa? Pembelajaran proyek. Ini kalau dulu 20%, sekarang 25%. Nah, itu seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang pendekatan mapel seperti ini, ya. Total per tahun. Kemudian kalau dulu PPKN, sekarang pendidikan Pancasila. Ada gurunya? Pendidikan Pancasila? Oh, tidak ada, Ge. Nah, itu oke. Nah, itu pendidikan Pancasila. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu ada mapel pilihan. Mapel pilihan itu seni rupa, seni budaya dan prakarya. Ada guru seni budaya dan prakarya? Ada. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu menjadi pilihan, ya. Pilihan anak. Maka jangan galak-galak nanti biar dipilih ya. Ya, mohon maaf. Jadi sejak kelas 7, sekolah menawarkan mapel-mapel pilihan. Bisa seni tari, seni rupa, seni musik, seni teater, dan prakarya. 5 ini pilihan. Anak milih. Nek dulu kan kelas 7 seni tari, kelas 2 seni musik kan gitu. Sekarang sejak kelas 7 sudah suruh ambil sesuai passionnya. Kalau dia suka musik, musik. Kalau tari, tari. Dan tidak boleh berpindah. Kenapa? Karena dalam kurikulum Merdeka itu capaian pembelajaran itu diselesaikan dalam satu fase. Dan satu fasenya itu kan fase D kita. Fase A itu kelas 1 2 SD, fase B itu kelas 3 4, fase C kelas 5 6, fase D kelas 7 8 9. Maka ketika dia sudah ngambil musik harus diselesaikan dalam 3 tahun. Karena capaian pembelajaran itu dalam waktu 3 tahun. Tidak boleh misalnya aku nggak cocok sama gurunya sadis, misalnya gitu kan. Saya mau pindah ke seni tari, nggak boleh. Nanti terpotong karena capaian pembelajaran diselesaikan dalam satu fase. Kebetulan SMP itu fasenya 3 tahun. Kalau SD 2 tahun semua. Kalau SMA ada fase E dan fase F. Fase E itu kelas 11. Berarti hanya 1 tahun. Ya, kelas 10 ya, mohon maaf. Kalau fase F 11 12. Jadi kalau misalnya itu milih di fase fase E-nya mau pindah, selesai misalnya fase E-nya ngambil seni musik, fase F-nya seni rupa, boleh karena ini sudah beda fase. Tapi kalau kelas untuk fase D, SMP itu kan fase D tidak bisa berpindah. Nah, seperti itu, okay? Nah, itu perbedaannya. Lanjut. Oke, lanjut saja. Oke, ini tematik seperti ini kayak di SD. Ya, ini contohnya kebetulan SD. Jadi kalau struktur kurikulum tematik kayak gini Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Nah, yang integrasi seperti ini. Kalau integrasi itu strukturnya itu ada 3 jenis. Pertama, unit integratif.
yang kedua mapel mata pelajaran umum, dan yang ketiga proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi unit integratifnya apa? Misalnya semester 1 pedulikan bumi, berarti mengintegrasikan beberapa mapel. Oh, ada IPA, seni dan prakarya dan bahasa Inggris, yaitu disatukan dalam unit integratif. Ini memang agak sedikit rumit. Kalau mau memilih ini ya boleh-boleh saja, cuma Bapak Ibu harus ekstra ya, apalagi maka kurikulumnya itu wah ini memetakan ini. Nah, ini kalau nggak profesional bisa kacau ya. Lanjut. Oke, lanjut saja terus. Nah, kalau ini sistem blok. Jadi mapel dibagi 2 blok, blok A, blok B. Dan mapel ini diselesaikan 1 semester. Pelajaran setahun, selesaikan 1 semester. Misalnya blok A, pendidikan agama. Berarti pendidikan agama itu hanya diajarkan di semester 1. Totalnya berapa? 72 JP. Jadi pelajaran setahun selesaikan 1 semester. Tapi mapelnya sedikit. Jadi anak itu 1 minggu harus hanya mempelajari berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 mapel. PAI, Bahasa Indonesia, IPS, PJOK, Seni dan Prakarya. Anak lebih ringan. Sekarang ini kan kita 1 minggu mengingat 11 mapel. Baru ingat rumus hukum Ohm, tiba-tiba keluar hukum Gaussian. Akhirnya bingung kan. Kalau ini enak Bapak Ibu, tapi memang jamnya jadi banyak. Bayangkan matematika 10 JP dalam 1 minggu. Tapi ya apa-apa, dia malah menguasai itu karena fokus. Ya kan? Bahasa Indonesia selesai. PJOK selesai. Jadi kalau 5 mapel 5 hari, berarti 1 hari coba berapa? 1 mapel. Nggak berat anak-anak, nggak ingat-ingat seabrek gitu. Wah. Kalau sekarang ini kan IPA misalnya 3 JP di hari Senin, habis IPA tiba-tiba langsung IPS ya, dari semula sistem periodik unsur tiba-tiba Pithecanthropus erectus kan gitu kan, nggak nyambung. Jadi otaknya itu tiba-tiba ke sana, tiba-tiba ke sini gitu. Jadi anak-anak itu nggak ingat gitu. Susah gitu. Nah, dengan seperti ini harapannya lebih mudah. Ini kayak di kuliah kan, Bapak. Kuliah itu kan 5 mata kuliah, ya kan enak gitu. Nah, blok B-nya yang tidak diajarkan di blok A. Pendidikan Pancasila, matematika, bahasa Inggris, informatika, IPA, ya, dipindah di blok B. Pak, ini kesulitan kita. Terus gurunya sing blok B semester 1 nganggur? Enggak. Ngajar kelas 8. Oh. Wow, sudah enak ini gitu ya. Wah, ini bisa bikin bisnis baru ini. Nanti dulu. Iya. Sudah mikir sambil bayangin mau kerja apa ya, Pak ya gitu ya. Nganggur, sertifikasinya cair, wah enak banget gitu ya. Nah, yang kelas 8 ya, yang kelas 7 blok A, kelas 8 blok B, nanti dituker itu ya. Kelas 9 kan nanti mengikuti, menyesuaikan. Ini yang sistem blok. Itulah mengapa JP dalam struktur kurikulum berbasis tahun, bukan minggu. Karena apa? Biar Bapak Ibu bisa ngatur. Pemerintah nggak mau tahu ya. Pokoknya yang penting ketemu setahun itu tercapai itu. Kamu mau bikin 3 bulan selesai terserah, mau kamu bikin 1 semester selesai terserah. Itulah fleksibel, itulah mandiri, itulah merdeka. Bukan bebas tapi mandiri. Bisa dipahami ya? Oke. Gampang nopo gampang? Lebih gampang ya. Oke, lanjut ya. Nah, itu nanti
Kalau sistem blok berarti tinggal dibuat seperti ini kalau yang SMK. Lanjut ya. Oke, ya ini saya kira untuk nanti untuk KOS. Nah, kira-kira itu sebagai pengantar. Jadi saya biasanya untuk mengenalkan kepada Bapak Ibu 2 poin itu. 1, pembelajaran berdiferensiasi, 2 proyek, dan yang ketiga adalah struktur kurikulum baru. Jadi bagaimana memaknai fleksibilitas, bagaimana memaknai berpusat pada peserta didik itu ya. Dan sebetulnya saya punya materi sendiri. Jadi saya juga mengelompok-kelompokkan. Karena kan di pembelajaran berdiferensiasi itu kita sudah tahu penyakitnya, tapi kita belum tentu tahu obatnya, strategi yang cocok apa itu. Saya sudah menyusun ya. Misalnya untuk anak linguistik yang cocok strategi pembelajarannya apa. Jadi saya merekomendasikan. Nah, nanti mungkin kapan-kapan bisa kita bahas khusus karena itu agak lama ya, karena nanti linguistik apa, musikal apa gitu. Yang saya contohkan tadi baru contoh-contoh mudah ya. Mungkin bisa dilanjut dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.